Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari kelompok keempat akan menyajikan materi dimensi 3. Mungkin teman-teman yang telah menempuh pendidikan sekolah menengah atau sedang menempuh sekolah menengah tersebut telah menemukan atau telah menjumpai materi dimensi 3. Ada yang sudah tahu definisi dari dimensi 3 atau telah mengetahui konsep dimensi 3 seperti apa? Jika tidak, saya akan membantu mengingatnya. Dimensi 3 adalah suatu ruang yang memiliki 3 ukuran, yakni panjang, lebar, dan tinggi. Dalam dimensi 3, terdapat 3 elemen pula, yakni titik, bidang, dan garis. Tanpa 3 elemen tersebut, dimensi 3 tidak akan terbentuk. Ya, dalam dimensi 3, setidaknya ada 6 pokok pembahasan. Namun, kali ini saya akan membahas salah satunya saja, atau lebih singkatnya secara umum, yakni jarak ke titik. Oke, langsung saja. Misalnya, kita mempunyai sebuah titik, sebut saja titik A, dan sebuah garis, sebut saja garis BC. Terus, jarak titiknya yang mana? Jarak titiknya adalah yang tegak lurus dengan garis tersebut. Dalam mencari jarak ke titik, itu terdapat beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, apabila segitiganya berbentuk siku-siku. Jika segitiganya berbentuk siku-siku, perhatikan segitiga di samping saya. Jarak antara titik A ke garis BC bisa dicari menggunakan rumus Pythagoras. Masih ingatkah rumus Pythagoras seperti apa? Ya, rumus Pythagoras seperti ini. Sisi miring pangkat 2 sama dengan alas pangkat 2 ditambah tinggi pangkat 2. Nah, bagaimana pengaplikasiannya jika jarak kiri garis? Nah, begini. Lanjut. Kemudian, jika kita ubah titiknya apabila posisi titiknya seperti ini. Perhatikan segitiga di samping saya. Cara mencari jaraknya atau jarak titik ke garis dengan cara menggunakan rumus luas segitiga atau rumus luas perbandingan segitiga. Nah, di mana luas segitiga rumusnya adalah 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, tingginya di sini adalah AB. Nah, sedangkan alasnya adalah BC. Sisi miringnya adalah AC. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus, yakni rumus perbandingan luas segitiga. Nah, luas perbandingan segitiga seperti ini. 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, tunggu dulu. Sebelum kita lebih lanjut lagi, kita ubah posisi alasnya, di mana posisi alasnya adalah M. Jika posisi alasnya adalah M, maka tingginya adalah D. Nah, jika dimasukkan kembali ke dalam rumus, maka akan seperti ini. Seperti di samping saya. 1/2 kali alas kali tinggi sama dengan 1/2 kali M kali tinggi. Jika disederhanakan, maka akan didapatkan jarak titik ke garis, yakni D sama dengan alas kali tinggi per M. Nah, selain segitiga siku-siku, dalam jarak ke titik itu bisa juga segitiga sama kaki. Nah, dalam proses mencarinya tak jauh beda. Tak jauh beda dengan segitiga siku-siku. Nah, misalkan kita mempunyai segitiga sama kaki seperti di samping saya ini. Nah, perhatikan segitiga di samping saya. Nah, jarak titik ke garis yakni terdapat pada titik A ke BC.
Nah, tentu saja itu adalah tinggi segitiga juga. Nah, di sini kita bisa mencari jaraknya menggunakan rumus Pythagoras. Misalkan jarak titik ke garis yakni adalah D. Jika dimasukkan ke dalam rumus adalah D sama dengan akar AC kuadrat kurang 1/2 BC kuadrat. Kenapa 1/2 BC kuadrat? Karena yang diperlukan adalah setengah alasnya untuk mencari sisi miringnya. Nah, lain halnya kalau misalnya posisinya kita ubah. Nah, posisinya kita ubah, yakinlah titiknya kita ubah. Seperti gambar di samping saya ini. Nah, kita bisa menggunakan rumus perbandingan segitiga. Seperti pada segitiga siku-siku. Nah, di mana rumus perbandingan luas segitiga. Yakni 1/2 kali alas kali tinggi sama dengan 1/2 kali miring kali tinggi. Di mana miring di sini kita samakan dengan sisi alas. Ya, segitiga siku-siku sudah. Segitiga sama kaki sudah. Bagaimana jika segitiganya adalah segitiga sembarang? Artinya bahwa ukuran-ukurannya tidak ada yang sama. Perhatikan segitiga sembarang di samping saya ini. Jika posisi titiknya seperti ini dan jarak titiknya kita sebut saja D, dan maka cara mencari D-nya seperti ini. Pertama, kita membagi dua segitiga lagi. Selanjutnya, setelah kita membagi dua segitiga, selanjutnya begini. Jika jarak dari titik B ke A aksen kita misalkan adalah X, maka jarak dari A aksen ke C kita misalkan adalah A kurang X. Nah, dari sini kita bisa menggunakan rumus perbandingan segitiga lagi. Membandingkan segitiga yang telah kita bagi tadi, yakni segitiga yang pertama dan segitiga yang kedua. Nah, langsung saja masuk ke rumus. Segitiga pertama harus sama dengan segitiga yang kedua. Perhatikan segitiga di samping saya. Dari segitiga yang pertama, sisi miringnya adalah C dan alasnya adalah X. Nah, sedangkan pada segitiga yang kedua, alas sisi miringnya adalah B dan sisi alasnya adalah A kurang X. Nah, dari sini cara mencari nilai X-nya kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus seperti di samping saya ini. Perhatikan di samping saya. Nah, jika nilai X-nya telah diketahui, maka nilai X-nya selanjutnya akan disubstitusi ke salah satu segitiga tersebut. Sehingga nilai D-nya atau nilai jaraknya dapat ditentukan. Oke, kan pembahasannya telah selesai. Kali ini kita akan masuk ke dalam contoh soalnya. Ya, sekarang kita akan mempraktikkan apa yang saya sampaikan. Di sini kita punya 5 segi 4 yang beraturan dan kemudian diketahui 5 tersebut panjang AB-nya adalah 4 dan TA-nya adalah 2 akar 6. Yang ditanyakan jarak titik A ke garis TC. Tadi jarak titik ke garis adalah jarak yang tegak lurus. Nah, jadi kalau misalkan kayak gini, berarti kita mempunyai segitiganya, yakni segitiga ACT. Dan segitiganya kita akan gambarkan di luar untuk mempermudah dalam mengerjakan. Nah, jika digambarkan, segitiganya tentu saja akan membentuk segitiga sama kaki. Karena jarak dari TA dan TC sama, yakni sama-sama 2 akar 6. Nah, alasnya berapa? Alasnya yakni AC. Nah, AC bisa dicari dengan menggunakan rumus Pythagoras. Jika dimasukkan ke dalam rumus, maka akan didapatkan dengan panjang AC adalah 4 akar 2. Selanjutnya, kita akan mencari tinggi. Ya, menggunakan rumus Pythagoras kembali. Nah, jika dimasukkan ke dalam rumus, maka akan didapatkan tingginya dengan panjang 2 akar 2. Selanjutnya, yang diperlukan kan sudah terpenuhi itu. Sekarang kita kembali ke perintah soal. Yang ditanyakan adalah jarak titik A ke TC. Kalau perintah soalnya seperti ini, kita bisa menggunakan untuk mencarinya
menggunakan rumus perbandingan segitiga. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus, yakni D sama dengan A kali T per M. Masukkan apa yang diketahui. Jika dimasukkan dalam yang dengan cara tepat, maka akan didapatkan jarak titik A ke TC adalah 8/3 akar 3. Oke? Sampai di sini saja untuk pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.